Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1. Silakan disimak videonya. Ketampakan alam ialah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Ketampakan alam yang dapat kita lihat adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Permukaan bumi terdiri atas daratan dan perairan. Berikut ini adalah beberapa ketampakan alam. Yang pertama yaitu pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung dan mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Yang keempat yaitu pantai. Pantai adalah dataran di tepi laut. Dataran pantai adalah batas antara dataran dengan lautan. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk menikmati manfaat tumbuhan. Selain itu, manusia juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat tumbuhan. Berikut ini adalah cara merawat tumbuhan. Yang pertama, yaitu memotong rumput pengganggu yang ada di sekitarnya. Yang kedua, membasmi hama yang ada pada tanaman. Yang ketiga, memberi pupuk dengan rutin. Yang keempat, menyiramnya setiap sore hari. Yang kelima, merapikan daun dan batang tanaman. Tahukah kamu apa itu kolase? Kolase ialah sebuah cabang seni rupa yang meliputi kegiatan menempel potongan-potongan kertas atau material lain untuk membentuk desain atau rancangan tertentu. Berikut ini unsur-unsur yang terdapat pada kolase, yaitu titik dan bintik, garis, warna, dan juga bidang. Titik dan bintik. Titik ialah unit unsur rupa terkecil yang tidak memiliki ukuran panjang dan lebar, sedangkan bintik ialah titik yang sedikit lebih besar. Berikutnya ialah garis. Garis adalah perpanjangan dari titik yang mempunyai ukuran panjang tetapi relatif tidak memiliki lebar. Ditinjau dari jenisnya, garis dibedakan menjadi garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus, dan garis spiral. Berikutnya ialah bidang. Bidang adalah unsur rupa yang terjadi karena pertemuan beberapa garis. Bidang dapat dibedakan menjadi bidang horizontal, vertikal, dan melintang. Yang terakhir yaitu warna. Warna adalah unsur rupa yang penting dan salah satu wujud keindahan yang dapat diserap oleh indera penglihatan manusia. Fungsi bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Akar biasanya menjalar di bawah permukaan tanah. Akan tetapi, ada pula tumbuhan yang memiliki akar yang menggantung atau menyembul di permukaan tanah. Akar terdiri dari rambut akar atau bulu akar dan tudung akar. Fungsi bulu akar
yaitu sebagai jalan masuknya air dan zat hara dari tanah ke tumbuhan. Fungsi tudung akar yaitu melindungi akar saat menembus tanah. Di bawah ini ada beberapa fungsi akar, yaitu yang pertama, membentuk jangkar sehingga pohon tidak roboh. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari tanah. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan, misal singkong dan wortel. Yang kedua yaitu batang. Air dan zat makanan mengalir dari akar menuju daun melalui batang. Pada beberapa tumbuhan, batang digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya saja tebu dan sagu. Bentuk batang ada dua, yaitu bulat dan persegi. Contoh bentuk batang bulat yaitu bambu, kelapa, tebu, dan pepaya. Sedangkan contoh bentuk batang persegi yaitu batang kentang dan waluh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis batang. Yang pertama, batang basah, yaitu batangnya lunak dan berair. Contohnya saja bayam. Yang kedua yaitu batang berkayu. Batang berkayu memiliki kambium. Kambium dapat tumbuh ke arah luar membentuk kulit dan ke arah dalam membentuk kayu. Contohnya jambu, rambutan, dan mahoni. Batang rumput yaitu mempunyai ruas-ruas nyata dan sering berongga pada batangnya. Misalnya saja padi dan rumput-rumputan. Tiga, daun. Pada umumnya daun tumbuhan berwarna hijau. Daun ini mengandung klorofil atau zat hijau daun. Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dilakukan daun pada kloroplas. Sedangkan stomata atau mulut daun berfungsi sebagai tempat masuknya udara pernapasan pada daun. Fungsi daun antara lain: 1. Sebagai tempat pembuatan makanan. 2. Sebagai tempat proses fotosintesis. 3. Sebagai alat pernafasan tumbuhan dan tempat penguapan. 4. Bunga. Bunga merupakan bagian yang terindah dari tumbuhan. Bentuk dan warna bunga beraneka ragam. Bunga juga berbau harum. Bunga tersusun dari beberapa bagian, yaitu 1. Tangkai, yaitu menghubungkan bunga dengan batang. 2. Dasar bunga, berguna sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. 3. Mahkota bunga, diciptakan berwarna-warni agar dapat menarik perhatian serangga penyerbuk di sekitarnya. 4. Kelopak bunga, untuk melindungi mahkota ketika masih dalam keadaan kuncup. 5. Putih, merupakan alat reproduksi bunga betina. 6. Benang sari, adalah sebagai alat reproduksi bunga jantan. Dan 7. Bakal biji, sebagai tempat di mana sel-sel telur bertemu untuk dibuahi oleh serbuk sari. 5. Buah dan biji. Buah merupakan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Buah tersusun atas tangkai, kulit, daging, dan biji. 1. Daging buah adalah bagian buah yang biasanya dapat kita makan. 2. Tangkai buah adalah bagian yang menghubungkan buah dengan batang. 3. Biji merupakan bakal tumbuhan baru. Dan 4. Kulit merupakan lapisan paling luar dan berfungsi membungkus daging buah. Sekian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.